analog to digital conversion ini ya. Di diktat juga sudah ada, nanti dapat dibaca di diktat untuk materi yang lebih lengkap. Tapi sini saya akan memberikan overview-nya ya. Oke. Nah, yang pertama mungkin kita tahu dulu kenapa kok materi ini itu diberikan ya. Kalau enggak perlu kan tidak usah diberikan ya, hanya menyusahkan saja gitu ya. How important is the conversion from analog to digital? Ya, apa pentingnya gitu ya. Nah, ini kita lihat ini ya. Ini merupakan sesuatu yang sekarang sudah hampir terjadi di semua perangkat elektronika ini ya. Apa ini? Ya, ini. Analog to digital converter, ADC, or digital to analog converter, or DAC, are used to interface a computer to analog world so that the computer can monitor and control a physical variable. Loh, itu kan komputer, Pak. Ya, sekarang perangkat saat ini tuh apa yang tidak ada komputernya? Baru yang namanya handphone itu sudah ada komputernya. Handphone itu pasti ada komputernya. Komputer itu bukan terus harus komputer laptop atau PC itu bukan ya, tapi komputer itu, nanti kalian kan juga belajar microcontroller. Komputer yang dikemas mini dalam satu chip namanya microcontroller. Nah, itu. Komputer itu punya penyusun utamanya. Ada mikroprosesor, ada memori, ada I/O. Microcontroller juga punya prosesornya, ada memorinya, ada I/O. Jadi sekarang hampir tidak ada jarang alat elektronis yang canggih itu yang tidak menggunakan komputer. Dari yang namanya mungkin jam tangan itu pasti ada komputernya juga dalamnya. Remote control sampai kepada handphone ya. Nah, itu semuanya hampir semua perangkat menggunakan komputer. Bahkan yang namanya amplifier pun itu sekarang pakai komputer ya. Loh, masa Pak nggak ada itu komputernya? Nah, itu Pak, amplifier yang canggih sekarang kan sudah ada itu ya, equalizer-nya. Equalizer-nya kan nanti dapat kita menggunakan program apakah pop atau rock gitu ya. Nah, itu kalau pop itu kan nanti bentuk kurva equalizer-nya bagaimana, kalau rock bagaimana, vokal bagaimana kan beda-beda. Itu pasti dikerjakan oleh komputer. Tidak mungkin menggunakan equalizer menggunakan filter RC gitu ya, atau filter LR gitu, resistor kapasitor atau kapasitor dengan induktor kan nggak mungkin. Berarti kalau menggunakan kapasitor itu kan dalamnya berapa banyak kapasitor yang digunakan. Nah, pasti dia menggunakan komputer. Komputernya mungkin berbentuk microcontroller atau microchip gitu ya. Nah, komputer tersebut apakah langsung dapat menerima suara? Enggak mungkin. Komputer itu menerima data digital. Data digitalnya itu dari mana? Suara kita apakah digital? Tidak. Besaran fisik yang di alam itu merupakan besaran analog. Nah, ini ya. Besaran fisik di alam, misalnya suara, diubah ke listrik. Nah, ini sebenarnya itu hebatnya elektro ini ya. Elektro itu digunakan di mana-mana. Elektro itu digunakan di semua bidang. Kalau di STTA ini materi elektro itu ada di semua prodi gitu ya. Sehingga hampir semua prodi itu pasti ada praktikum yang berhubungan dengan elektro. Di semester 1 atau semester berapa, semester 1 atau 2 itu ada praktikum elektronika dasar atau teknik digital untuk semua prodi itu pasti ada. Nah, ini sebenarnya merupakan kesempatan ya. Kalau tahun-tahun kemarin ya sebelum pandemi itu ini kesempatan mahasiswa elektro menjadi asisten. Nah, jadi mahasiswa elektro itu enak sebenarnya. Mahasiswa elektro itu begitu masuk semester pertama, selesai praktikum elektronika dasar itu ya, atau teknik elektro dasar. Nah, maka semester 2 dia boleh menjadi asisten praktikum di semua prodi di STTA. Nah, kalau zaman kemarin itu yang jadi asisten itu banyak sekali ya. Karena memang semua prodi itu pasti ada praktikum elektronika atau praktikum teknik digital. Nah, itu. Nah, ini kembali ke sini, jadi segala besaran fisik itu dapat diubah ke bentuk sinyal listrik. Nah, maka ini peranan elektro itu di semua bidang itu ini. Karena memang semua besaran fisik dapat diubah ke sinyal listrik. Besaran fisiknya itu apa? Nah, ini contohnya suara. Suara menggunakan transducer. Transducer itu mengubah dari satu bentuk fisik ke bentuk fisik yang lain gitu ya. Itu transducer. Suara diubah menggunakan mikrofon jadi sinyal listrik.
Cahaya diubah pakai apa kalau cahaya? Sensor cahaya bisa menggunakan LDR, light dependent resistor, bisa menggunakan fotodioda, bisa menggunakan fototransistor, menggunakan menjadi energi listrik. Tekanan udara diubah pakai apa? Sensor tekanan. Ya. Jadi besaran listrik. Kemudian apalagi? Ya, suhu. Ya, ada sensor suhu menjadi tegangan listrik. Kalau kakak kelas itu ya, yang tugas akhir tentang navigasi itu getaran. Nah, ini getaran diubah menggunakan transducer menjadi energi listrik. Dia bisa menggunakan sensor akselerometer, percepatan sudut menggunakan giroskop. Nah, jadi listrik juga. Bahkan medan magnet bumi menggunakan magnetometer. Jadi tegangan listrik juga. Nah, itu. Jadi kakak kelas yang tugas akhir itu ada yang tugas akhir menggunakan tentang navigasi itu bagaimana jadi navigasi itu kan bagaimana kita memberikan arah dan petunjuk yang tepat gitu ya. Kakak kelas mencoba menggunakan tugas akhirnya menggunakan apa? Membuat navigasi UFV, membuat petunjuknya itu. Nah, sebelum membuat petunjuknya itu kan harus tahu dulu UFV ini sebenarnya itu sekarang itu sedang menghadap kemana, bergerak kemana. Nah, berarti dia harus tahu dulu attitude-nya. Nah, attitude UFV itu dapat dideteksi menggunakan sensor akselerometer, giroskop, kemudian magnetometer. Akselerometer mendeteksi percepatan bumi, percepatannya, kemudian giroskop sudutnya, nah kemudian magnetometer nanti bisa mengoreksi sudut yang didapat oleh giroskop. Semuanya itu besaran fisik. Nah, sekarang diubah oleh sensor tadi menjadi besaran elektrik. Ya. Nah, besaran elektrik itu masih berupa tegangan. Nah, agar dapat dibaca oleh komputer, nah inilah harus dijadikan digital dulu. Ya, tegangan itu kan analog. Nah, sekarang dijadikan digital menggunakan apa? Menggunakan ADC. Nah, itulah pentingnya ADC itu di situ. Jadi ADC, analog to digital converter, itu peranannya sangat penting karena tadi itu besaran di alam itu analog, agar dapat diolah oleh komputer, nah maka harus dijadikan digital dulu. Menjadikan digital menggunakan ADC sehingga nanti dari sini dapat diolah oleh komputer. Nah, dari komputer data tersebut nanti mau dikeluarkan bagaimana? Ya menjadi suara kalau apa di sound processing gitu ya. Sound processing menggunakan apa? Seperti mixer atau mungkin amplifier menggunakan menjadi suara kembali. Suara itu analog lagi. Nah, maka data dari komputer tadi dijadikan analog lagi. Nah, kemudian di sini dimasukkan ke aktuator, kalau nanti jadikan suara yang menggunakan speaker, nah nanti menjadi besaran analog lagi. Atau kalau nanti yang itu ya, data navigasi yang didapat dari sensor tadi sudah menjadi data digital berupa data-data attitude dan displacement UFV, nah nanti dikonversi kembali, nah nanti menggunakan aktuator nanti yang nanti akan menggerakkan UFV ini bergerak ke kiri atau ke kanan atau attitude-nya itu bergerak ke atas ke bawah gitu. Nah itulah pentingnya ADC dan DAC seperti itu. Ini untuk menjembatani antara besaran fisik di alam dengan data yang dapat diolah oleh komputer. Ya. Nah, jadi kalau nggak ada ADC ya nggak ada komputer ya. Ya untuk apa ada komputer ya? Ini kan komputer digital besaran alam analog ya, dia dapat memproses data. Komputer digital langsung dikeluarkan, tidak bisa kita terima. Komputer itu digital hanya mengeluarkan data logika 01. Coba bayangkan kalau outputnya hanya 01 gitu ya. Suara hanya keras dan lemah gitu, kan nggak akan enak gitu ya. Cahaya hanya on sama off, kan nggak akan enak. Cahaya di laptop ini kan sebenarnya kan digital, tapi kan nanti dia digital tapi dijadikan analog berupa cahaya yang dapat kita terima dengan intensitas yang dapat diatur setiap pikselnya gitu kan. Nah, inilah pentingnya DAC, inilah pentingnya aktuator. Nah, itu. Jadi ADC itu dan DAC sangat penting sehingga nanti di sini kita coba untuk belajar bagaimana cara kedua alat tersebut itu bekerja. Nah, oke. Nah, kita mulai dulu dari DAC ya, yang lebih mudah dulu. Oke.
Bagaimana mengkonversi data digital to analog signal? Nah, ini. Ya. Ini contoh data digital dalam format 4 bit ya. Nah, kemudian kalau dijadikan analog itu caranya bagaimana? Cara yang paling mudah itu dengan melakukan pembobotan. Contohnya ini data 4 bit ya. Data 4 bit kemudian dalam format DCBA ya. Ini yang paling atas jika kita menggunakan data 0001 gitu ya. Nah, kalau menggunakan 0001 ya, menggunakan 001 ini ya. Nah, yang ini. Nah, ini di sini untuk A ya, digit yang paling kecil, bit yang paling kecil atau less B kita beri bobot 1. B kita beri bobot 2, C kita beri bobot 4, D kita beri bobot 8. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa memberikan output untuk analognya. Jadi ini cara yang termudah seperti itu. Jadi caranya bagaimana? Ya, jadi each digital input contribute a different amount of the analog output. Jadi nanti setiap dari digit digital ini pasti memberikan kontribusi kepada data analognya. Nah, sekarang untuk mempermudah kita untuk mempelajari ini, kita di sini saya tampilkan yang nilainya 1 aja ya, yang kita analisis ya. Yang 0 kan nanti cuma dikalikan 0 saja. Nah, tadi untuk mempermudah yang hex saja yang nanti itu kita analisis. Nah, jadi setiap input ini diberi bobot seperti itu. Nah, sehingga dengan cara seperti ini kita bisa mendapatkan outputnya itu seperti ini. Nah, contoh ini ya. Misalnya data inputnya 0001. Nah, yang ini ya. Nah, yang ini 0001. Nah, berarti outputnya adalah 1. Kalau datanya adalah 0010, nah outputnya 2. Kenapa? Karena B diberi bobot 2, A diberi bobot 1. Kemudian kalau datanya tuh ini 0011 ini, nah tinggal dijumlahkan aja. B itu bobotnya 2, A itu bobotnya 1, maka outputnya sama dengan 3. Nah, mudah ya. Kemudian kalau C bobotnya berapa? C bobotnya 4. Nah, berarti kalau 0100 ya ini 4. Ini 4. Kalau 5 bagaimana? Nah, kalau 5 berarti kalau 0101. Nah, berarti bobot untuk C, ini kan C. Bobot untuk C dijumlahkan dengan bobot untuk A. Hilang. Nah, bobot C dijumlahkan dengan bobot A. Nah, berarti bobot C-nya berapa? 4, bobot A-nya 1. Nah, berarti di sini 5 volt. Nah, ini cara termudah untuk mengonversi dari data digital ke tegangan analog. Ini hampir sama kalau kita mengonversi bilangan biner ke bilangan desimal ya, hampir sama seperti itu. Nah, di sini bobot A itu yang paling kecil, bobot B lebih tinggi, bobot A itu 1, bobot B itu 2 atau 2 pangkat 1, bobot C itu 4, 2 pangkat 2, bobot D itu 3, 2 pangkat 3, 8. Nah, sehingga kalau kita beri data 1111, nah kita jumlahkan aja. D itu 8, tambah ini 4, tambah ini 2, tambah ini 1, ya berarti ada 15. Nah, berarti dengan cara seperti ini, maka tegangan output maksimal itu 15 volt. Nah, ini cara yang paling mudah seperti itu. Jadi, di sini data dari 0000 sampai 1111 itu menghasilkan tegangan bervariasi dari 0 sampai 15.
V output maksimal 15. Nah, kalau V output maksimal tidak 15 bagaimana? Misalnya V outputnya itu cuma 5 volt ya. Karena kalau menggunakan digital itu kan VCC 5 volt, berarti V output ya tidak mungkin melebihi VCC. V output 5 volt. Ya mudah saja. Kalau V output 5 volt bagaimana? Nah, ini tinggal bobot ini masing-masing dikalikan 5/15, kalikan sepertiga, ya, di scaling, diskalakan kembali ya. Kalau bobotnya ini tadi di sini itu 1, nah ini tadi di sini 1, di sini 2, di sini 4, di sini 8, nah ini dibagi 3 aja. Ini berarti 0,33, ya, ini berarti 0,66 dan seterusnya. Sehingga kan kita dapat ini inputnya DCBA seperti ini, V outputnya seperti ini. Nah itu cara yang paling mudah itu seperti itu. Cara yang paling mudah untuk memahami proses konversi dari digital ke analog seperti itu. Jadi yang paling mudah, cara paling mudah ini ya, konversikan data digital ke analognya, nanti terus diskalakan. Kalau 4 bit itu maksimal 15 volt. Kalau kita hanya menggunakan output maksimal 5 volt, ya outputnya dibagi 3 saja. Nah, ini cara yang paling mudah seperti itu. Nah, itu. Oke, mungkin ada yang tanya mungkin sampai di sini. Di diktat ada perhitungan-perhitungannya yang lebih jauh. Nah, nanti sebelum kita masuk ke perhitungan, kita lihat dulu overview untuk cara konversi dari digital ke analog. Oke, kalau tidak ada yang tanya, ya berikutnya, nah ini. Terus rangkaiannya bagaimana? Nah, ini rangkaian yang paling mudah. Itu seperti ini. Nah, simple ADC can be implemented by using an op-amp summing amplifier with binary weight resistor. Jadi ini pembobotan tadi diimplementasikan di sini. Bobot A itu yang paling kecil, maka kita beri R yang paling besar. R yang paling besar, kalau ini dimasukkan tegangan 5 volt, dia kan harusnya kan kecil. B, ini R-nya lebih kecil, separuhnya, 4 kilo ohm di contoh ini ya. Jadi kalau kita berikan R di sini, harusnya lebih besar dari A. C, lebih kecil lagi resistornya, kalau kita berikan logika 1 atau 5 volt di sini, maka harusnya juga akan lebih besar dari yang B, yang D ini yang paling besar. Nah, ini kan namanya op-amp, operational amplifier. Nah, ini merupakan rangkaian penjumlah atau summing. Nah, maka ini disebut dengan op-amp summing amplifier. Inputnya merupakan bilangan biner. Ya. Inputnya merupakan bilangan biner, berarti ini logika 0 atau 1. Logika 0 atau 1, kalau 0 itu berarti 5 volt, kalau 1 itu berarti kalau 0 itu berarti 0 volt, kalau 1 itu berarti 5 volt. Nah, ini yang paling mudah itu seperti itu. Jadi bobot tadi itu diimplementasikan dengan menggunakan summing amplifier seperti ini. Nah, ini ya. The operational amplifier is employed as a summing amplifier which produce the weight sum of this input voltage. Jadi ini kita berikan data di sini, maka outputnya sudah merupakan tegangan analog. Nah, sekarang tegangan analognya berapa? Nah, nanti kita tinggal mengatur ini aja, mengatur resistor feedback atau RF-nya ini. Nanti diatur ya, sehingga nanti kita dapatkan tegangan analog yang sesuai. Nah, ini rangkaian yang paling sederhana untuk konversi dari digital ke analog. Ya, dalam kenyataannya ya tentunya lebih rumit dari ini ya tentunya. Kita tidak sampai membahas ke detail untuk rangkaian karena nanti untuk rangkaian kita langsung menggunakan IC. Oke, ada yang tanya mungkin? Oke ya, itu untuk konversi data dari digital ke analog. Cukup mudah ya kalau dari digital ke analog. Nah, sekarang dari analog ke digital. Nah, ini yang lebih sulit ini ya. Ya.
How to convert analog quantity to digital quantity. Ya, there are two conversion method. Oh, three ya. Masih two ini ya. There are three conversion methods. Digital RAM, successive approximation, dan flash. Ada 3 metode. Nah, yang paling sederhana adalah menggunakan digital RAM. Kita lihat. Ya, digital RAM. Ini blok diagram untuk digital RAM. Wah, ternyata rumit juga ya. Iya, jadi untuk ADC itu rumit. ADC itu nanti terdiri dari op-amp, ada DAC-nya, digital to analog converter. Jadi ADC itu pasti punya DAC. Nah ini, sehingga tadi kita belajar DAC dulu. Kemudian juga punya counter, ya, counter atau pencacah, dan juga untuk control unit. Nah ini, control unit ini untuk apa? Ya untuk mengontrol. Ya, bagaimana ini prinsip kerjanya? Nah, ini secara sederhana ya. ADC itu tidak akan bekerja sendiri kalau tidak diperintahkan bekerja. Maka di sini ada start. Nah, ini digunakan untuk memerintahkan ADC bekerja. Jadi kalau IC ADC itu, nah ini bedanya dengan IC digital yang lain. IC N kita hubungkan dengan power supply langsung bekerja untuk mengoperasikan N. IC XOR, IC flip-flop juga sama ya. IC counter juga sama. Begitu dikonek ke power supply langsung bekerja. Tetapi untuk IC ADC tidak seperti itu. IC DAC pun juga langsung bekerja ya. Nah ini. Tapi kalau IC ADC tidak seperti itu. IC ADC itu nanti dikonek ke power supply, dia baru bekerja setelah ada perintah start conversion. Sering disingkat dengan SC ya, start conversion. Nah, start conversion ini bagaimana? Start conversion ini nanti akan masuk ke unit control. Nanti akan menjalankan operasional ADC itu. Nah, selain itu ADC harus juga butuh clock. Clock itu isyarat itu ya, isyarat periodik gelombang kotak ini ya. ADC pasti butuh clock. Tapi kebanyakan IC ADC sudah punya generator clock internal. Nah, itu. Jadi clocknya ini didapat dari generator clock internal juga bisa, didapat dari eksternal juga bisa. Nah, kemudian dari control unit ini juga nanti akan keluar yang namanya EOC, end of conversion. Ini sebagai tanda kalau ADC itu selesai bekerja. Jadi ADC itu nanti kalau diberikan komen untuk bekerja, start gitu ya, dia mengonversi data analog ke digital. Kalau konversi sudah selesai, dia akan memberikan komentar di EOC. EOC nanti akan keluar suatu logika tertentu, entah itu high atau low. Kalau low berarti dia aktif low, kalau aktif low berarti dia akan high gitu ya. Nah, kalau EOC ini sudah keluar, kalau sudah aktif, maka berarti itu tandanya ADC sudah selesai bekerja. Kalau EOC belum keluar, berarti data keluaran belum ada. Data keluaran belum ada itu berarti berapa? 0. Ya, ada yang 0, ada yang high impedance. High impedance itu bagaimana? Ya, high impedance itu seakan-akan pin keluaran tidak terkonek kemana-mana. Jadi seakan-akan menjadi pin mengambang gitu ya. Nah, makanya untuk ADC itu, kapan data dapat diambil? Nah, itu kita harus mengecek dulu EOC-nya ini. Kalau EOC sudah aktif, data sudah ada, data bisa kita ambil, kita baca. Tapi kalau EOC-nya belum aktif, data jangan diambil. Kalau EOC belum aktif kok data sudah kita ambil, nah mungkin yang terambil adalah data sebelumnya. Atau mungkin malah yang terambil adalah yaitu keadaan high impedance. Bisa terdeteksi logika 1 semua atau 0 semua gitu ya outputnya. Nah itu rumitnya ADC seperti itu ya. Nah ini bagaimana cara bekerjanya ini ya. Oke, jadi ini tegangan analog dimasukkan ke VA ini ya. VA itu masuk tegangan analog, V analog. Tegangan analog yang akan dideteksi berapa tegangannya itu ada di VA ini ya. V itu tegangan analog, nanti data keluarannya nanti di sini nanti keluaran. Oke, tegangan analog masuk ke VA. ADC belum bekerja sebelum diberikan perintah start. Nah, setelah tegangan analog dimasukkan, kita berikan start gitu ya. Start masuk ke sini,
maka control unit akan meneruskan clock diteruskan ke bawah, nah ke sini, ke counter. Kalau start belum diberikan, ya clock tidak diteruskan ke sini. Ya. Setelah start diberikan, clock diteruskan ke counter. Nah, counter akan mencacah clock. Counter akan mencacah clock. 1, 2, 3 kan dia kan semacam penghitung ya. Jadi penghitung ya. Ada clock pertama berarti dia outputnya di sini 0001 gitu ya. Ada clock kedua berarti output di sini 0002 gitu kan. Dan seterusnya seperti itu. Nah, keluaran dari counter ini masuk ke sini. Contoh ya. Di sini kontrol meneruskan clock ke counter. Clock pertama masuk sini. Nah, ini keluar 0001. 0001 dikonversi di AC menjadi tegangan analog. Oh, jadi 1 volt. 1 volt di sini. Nah, ini misalnya tegangan VA-nya tadi 3 volt. Ini kan baru 1 volt. 1 volt, ini 3 volt. Yang atas 3, yang bawah 1. Nah, ini sesuai dengan kaidah komparator, yang atas lebih tinggi dari yang bawah, maka output logika 1. Ini 3, ini 1, output logika 1. Logika 1 masuk ke sini. Logika 1 masuk ke sini, control unit mendeteksi tegangan VA belum terukur. Nah, maka dia tetap meneruskan clock-nya ini. Berarti clock kedua masuk. Clock kedua masuk, di sini outputnya 2. Outputnya 2, data 2 masuk ke DAC mengeluarkan tegangan 2 volt. 2 volt dibandingkan lagi di sini. 3 dengan 2, oh masih lebih tinggi 3, ini masih 1. Masih logika 1. Ya. Karena ini masih 1, maka kalau diteruskan, clock ketiga masuk. Di sini data digitalnya 3. 3 di sini diubah ke DAC jadi tegangan 3 volt. 3 volt masuk ke sini. Oh, ini 3, ini juga 3. Ya. Ini 3. Nah, kalau ini 3 dan 3, ya. Padahal tegangan analog itu kalau mau sama persis itu susah ya. Jadi tegangan itu kan tidak mesti tepat sama dengan 3. Nah, kalau ini tegangannya sama persis, maka ini outputnya nanti sudah menjadi 0. Output komparator 0. Nah, kalau ini 0, ya sudah, berarti ini selesai. Nah, berarti control unit tidak meneruskan clock yang berikutnya. Sudah, berhenti, stop. Ya, stop, berhenti. Kondisi saat berhenti ini kan tadi di sini tegangannya 3, di sini tegangannya 3, di sini datanya 3. Nah, berarti 3 di sini sudah mewakili ini. Ini 3 volt, ini keluar data 3. Nah, itu. Berarti data keluarannya adalah 3. Nah, data keluaran 3, saat datanya ini 3, ini tegangan 3, ini outputnya sudah 0, logika 0, control unit berhenti meneruskan clock ke counter. Nah, saat clock ke counter sudah berhenti, nah maka ini dinyatakan konversi selesai. Maka control unit memberikan keluaran EOC. EOC aktif. Jadi EOC aktif, data di sini 3. Nah, data sini ini merupakan data keluaran. Nah, itu cara secara umum seperti itu ya, metode digital RAM. Mungkin akan lebih jelas kalau menggunakan tangga seperti ini. Nah, ini. Contohnya ini ya. Ini VA itu tegangannya bisa dari 0 sampai 5. Ini 0 ya, 0 sampai 5. Data outputnya itu 4 bit, berarti 0000 sampai 1111. Ya, ini. Ini kalau kita buat semacam tangga kan seperti ini. Ya. Misalnya tegangan masuk 3,1. Nah, ini. Kalau pasti 3 volt itu kan tegangan yang bisa tepat itu kan jarang ya. Ya, 3 volt mesti 3, sekian. Contohnya ini kita berikan contoh 3,1. Oke, 3,1 masuk. Pertama di sini clock akan meneruskan ini ya. Control unit meneruskan clock ke counter. Di counter ini tadinya masih 0, sekarang menjadi 1. Ya. Menjadi 1, kalau jadi 1 karena ini output maksimal cuma 5 volt. Nah, maka ini kan tadi ini kan output 1 ini mewakili tegangan 0,33. 0,33 di sini. Ini di sini data 0001,
dikonversi ke DAC menjadi 0,333. Masuk ke sini, dibandingkan, oh ternyata ini masih lebih rendah, berarti outputnya logika 1. Output logika 1, maka control unit tetap meneruskan clock-nya. Oke, clock berikutnya itu clock berikutnya masuk ke sini, masuk ke counter, sehingga keluaran counter itu menjadi 0010. Dikonversi ke DAC menjadi 0,67 volt. Ini VA-nya 3,1, berarti masih lebih rendah. Oke, terus ini berarti masih logika 1, berarti control unit masih meneruskan lagi clock berikutnya. Nah, itu clock berikutnya ini ya. Clock berikutnya masuk ke counter, ya, berarti di counter ini datanya 0011, kemudian masuk ke DAC, DAC keluar di sini tegangan 1 volt, tegangan 1 volt ini dibandingkan dengan sini, ini 3,1, ini 1 volt, oh masih lebih rendah. Yang ini masih lebih rendah, berarti output masih 1. Nah, berarti teruskan lagi clocknya. Clocknya teruskan lagi yang berikutnya. Nah, terus sampai gitu, sampai nanti suatu saat, ya, sampai di sini itu, di sini datanya 1001, outputnya ini 3 volt, di sini 3,1. Ya. Ini 3 volt, 3,1. Berarti ini masih logika 1. Masih logika 1, oke, control unit masih meneruskan clock ke counter, teruskan lagi. Nah, ini kemudian dari control unit datanya masuk ke counter, ya, 1010 dikonversi ke DAC. Ternyata menjadi 3,33. Nah, ini 3,33 volt. Ini tadi 3,1. Nah, berarti yang bawah sudah lebih rendah. Yang bawah lebih rendah, berarti ini logika keluaran menjadi 0. Logika keluaran 0, maka control unit sudah, berarti tidak meneruskan clock berikutnya. Control unit sudah menyetop clocknya, kemudian dia mengeluarkan isyarat EOC. EOC keluar, nah berarti konversi sudah selesai. Datanya adalah ya tadi, data yang terakhir tersimpan di counter ini menjadi data yang keluaran. Data di sini adalah 1010. Nah, itulah datanya. Nah, jadi di sini untuk digital RAM itu caranya seperti itu. Jadi berulang seperti itu ya. Berulang seperti itu membandingkan tegangan keluaran DAC internal dengan tegangan eksternal input tadi itu. Counter itu akan naik terus dari 0000 sampai satu saat datanya ini melebihi data untuk tegangan di sini. Contoh ini kalau ini 3,1 volt, maka data di sini itu yang melebihi ini itu adalah 1010. Itu nanti output DAC menjadi 3,3 volt. Nah, saat melebihi, nah maka control unit akan menyetop clocknya, clocknya stop, kemudian EOC keluar sebagai tanda kalau konversi selesai ya, in out conversion, kemudian data di sini dikeluarkan sebagai data digital. Nah, itulah prinsip digital RAM seperti itu. Di sini data digital itu pasti lebih tinggi dengan yang semestinya. Nah, ini ya, ini kan lebih tinggi ini kan. 3,1. Datanya 1010, padahal 1010 ini mewakili untuk data 3,3. Ya, itulah karakter digital RAM seperti itu. Data keluaran selalu lebih tinggi. Ya, itu. Ya, nanti mungkin kalau yang belum jelas mungkin dapat di rewind ya bagian tadi itu. Ini saya rekam sehingga nanti kalau mau di rewind nanti bisa. Oke, ada yang tanya? Memang agak cukup rumit ini ya. Ya, sehingga IC ADC itu lebih mahal dibanding IC DAC. IC digital itu hanya sekitar 7 sampai 10 ribu, IC ADC itu sekitar 50 ribu ya. Karena memang dalamnya itu ada control unit, ada counter, ada DAC dan seterusnya. Nah, berarti di sini itu butuh beberapa langkah untuk data itu keluar ya. Kalau inputnya tegangannya 3,3 itu ada 10 langkah. Kalau tegangannya hanya 1 volt, ya mungkin cuma 3 langkah, data langsung keluar. Kalau tegangan inputnya 5 volt, ya butuh berapa ini? 15 langkah supaya datanya nanti keluar. Nah, sehingga di sini kalau konversi menggunakan digital RAM itu waktu untuk melakukan konversi itu berbeda-beda tergantung data masukannya. Contoh ini ya. Ini contoh real aja ini. Nah, ini ada
ada suatu tegangan bolak-balik ini atau ya mewakili tegangan bolak-balik. Tegangannya naik, turun gitu ya. Ya nanti waktu konversi setiap saat bisa berbeda-beda. Ini misalnya ini tegangannya di sini 0,5, waktunya panjang. Tegangannya turun 0,46, waktu konversi turun. Tegangannya 0,39, waktu konversi turun lagi. Ya, karena ini lebih kecil tegangannya. Nah, sekarang berarti nanti prosesor untuk mengambil datanya itu harus hati-hati. Prosesor nanti bisa mengambil data itu saat EOC-nya itu sudah aktif. Contohnya ini EOC aktif rendah ya. Berarti kalau EOC ini sudah aktif, ini sudah low, ini berarti ini baru diambil. Low diambil lagi. Low, nah ini diambil lagi. Nah, jadi saat EOC aktif itu data baru boleh diambil. Kalau ngambilnya di sini bagaimana? Ya nggak ada data. Nah itu ini memang harus hati-hati ini ya. When the EOC is active, the processor can retrieve data from ADC. Ya. Nah, kalau menggunakan cara seperti ini kita lihat ini ya, ini kan waktu pengambilan data itu tidak akan sama. Iya, memang seperti itu. Nah, itulah kelemahan digital RAM itu seperti itu. Waktu pengambilan data tidak akan sama karena data input itu selalu berubah-ubah. Ya, the sampling periods may not be the same. Ya. Nah, karena waktu pengambilan data itu tidak sama, nah ini kan kalau kita menggunakan sampling rate itu tidak bisa konstan. Nah, ini kan jadi kurang bagus untuk satu sistem. Nah, maka metode digital RAM ini sudah ditinggalkan. Nah, ini sudah masa lalu ya. Nah, terus yang sekarang digunakan itu apa? Nah, ini yang sekarang digunakan adalah menggunakan metode successive approximation. Cara bekerjanya bagaimana? Nah, ini hampir sama ini. Blok diagramnya hampir sama. Nah, sekarang cara bekerjanya bagaimana? Nah, ini mungkin apa ya? Kalau dibuat rangkaian logikanya mungkin lebih rumit ini ya. Oke, coba kita lihat. Nah, kita menggunakan tegangan yang sama, 3,1 volt. Kita konversi menjadi data digital. Nah, caranya bagaimana? Oke, 3,1 volt itu masuk ke sini. Nah, pada metode successive approximation, di sini ada register control. Kita menggunakan format data 4 bit nih ya. Ini data 4 bit nih ya. Ini sudah ada konversinya ya. Kalau ini 0 ini ke sini, 0,33 ke sini, jadi 001 nih ya. Jadi ini biar mempermudah untuk kita menganalisis. Nah, ini ada register control. Nanti ini adalah digunakan untuk memberikan data keluaran. Nah, cara kerjanya bagaimana? Oke, yang pertama data itu 0 dulu. Data itu 0. Data itu 0. Oh, sebentar. Ada komentar koneksi internet kok tidak stabil. Oke. Saya pick up dulu jaringannya. Ya. Oke, jadi ini untuk yang pertama ini datanya 0 dulu. Oke, berarti di sini ya. Jadi isi register kontrol ini 0. Jadi ini pada saat diberikan start conversion, clock-nya masuk, clock masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Tapi ini tidak di counter, tidak di counting, tidak dihitung. Tapi di sini register kontrol nanti yang bekerja untuk mengeset suatu bit. Nah, caranya bagaimana? Ya, coba ini ya. Begitu ini start conversion, start, clock masuk ke sini, clock masuk ke sini, clock-nya masuk ke sini. Nah, register kontrol ini akan mengubah isi ini 0000 menjadi 1000. 1000 masuk ke sini, masuk ke DAC. Nah, maka DAC akan mengubah 100 ke tegangan VAX ini. Jadi berapa ini? Nah, lihat 1000 menjadi 2,667. Oke.
Nah, berarti ini 2,667 masuk ke sini, masuk ke sini, ke sini. VA, tegangan masukan 3,1. Ini 2,667. Oh, ternyata ini masih lebih tinggi. Nah, sesuai dengan kaidah komparator, kalau yang plus lebih tinggi dari yang min, maka output logika 1. Yang VA 3,1, yang min 2,667. Berarti ini logika 1. Logika 1 masuk ke sini. Nah, control unit karena mendapat logika 1 di sini, maka dia meneruskan clock berikutnya ke sini. Clock berikutnya masuk ke sini, ke sini, ke sini. Masuk ke register. Nah, masuk ke register, terus register bagaimana? Register akan mengeset, kalau tadi kan yang dijadikan 1 kan bit yang paling kiri. Nah, maka sekarang register mengeset bit yang sebelahnya. Nah, ini. Register mengeset bit yang sebelahnya. Ya, jadi ini bit yang paling kiri, bit ketiga, ini bit kedua. Bit kedua di set menjadi 1100. 1100 sini 1100 masuk ke DAC. DAC mengubah 1100 ke tegangan analog VAX. Nanti masuk ke sini. Nah, coba 1100 itu jadi tegangan berapa? Oh, ini jadi tegangan 4 volt. Ya. Jadi tegangan 4 volt. Oke. 4 volt 4 volt itu masuk ke sini. Masuk ke sini. Masuk ke sini. Ya. Nah, ini 4 volt, yang atas 3,1. Ya. Yang bawah 4 volt, yang atas 3,1. Oh, berarti yang kan mestinya yang atas itu lebih tinggi. Oh, ini ternyata kok yang bawah yang lebih tinggi. Nah, karena yang kaki minus komparator itu lebih tinggi dari yang kaki plus, maka komparator memberikan logika 0 untuk keluarannya. Di sini logika 0. Logika 0 masuk ke sini. Nah, control unit, karena ini diberi logika 0, maka control unit memerintahkan register kontrol ini untuk ya, maka control unit ini memerintahkan register itu untuk mengembalikan ini ke 0. Ya, karena ini mendapat logika 0, maka control unit itu memerintahkan register untuk mengembalikan bit yang diset tadi ini ke 0. Nah, terus bagaimana? Nah, akhirnya ini kembalikan ke 0. Nggak jadi ke sini. Ya, tidak jadi ke 1100. Ini kembalikan ke 0. Selain itu, setelah dikembalikan ke 0, maka set bit yang berikutnya. Ini setelah kembali ke 0, yang berikutnya di set. Nah, berarti keluaran di sini itu menjadi 1010. 1010 masuk ke DAC. DAC menerjemahkan ke atau mengubah ke tegangan analog. 1010 diubah ke DAC ke analog. Oh, jadi ini. 1010, 3,3. 3,3 masuk ke sini. Ini 3,3, ini 3,1. Nah, ini yang bawah juga lebih tinggi. Ini kembali mengeluarkan logika 0. 0 masuk ke control unit. Ya, karena VA lebih tinggi dari VA atau masukannya, maka ini memberikan logika 0, maka control unit memerintahkan register untuk kembali mengembalikan yang tadi di set itu kembalikan ke 0 lagi. Ya, nah ini kembalikan ke 0. Kemudian yang bit yang terakhir di set 1. 1001 ke sini, kemudian masuk ke DAC. Ya. Setelah ke DAC dikonversi menjadi analog. Nah, ini ya. Menjadi 3 volt. 3 volt ke sini dikeataskan, yang atas 3,1, yang plus, yang min 3, yang min 3 volt. Karena yang atas lebih tinggi, maka ini logikanya 1. Oke, karena logika 1, maka tadi ya ini dapat diterima. Oke. Nah, ini. Nah, berarti outputnya adalah 1001. Nah, ini prinsip successive approximation itu seperti itu. Nah, di sini ada karakter khusus untuk metode ini ya. Karakternya bagaimana? Nah, ini ya, tegangan keluaran itu data keluaran lebih rendah dari yang seharusnya. 1001 itu kan 3 volt.
Kalau 3,1 itu kan mestinya ya lebih dari ini. Ya tapi nggak apa-apa. Ya memang kalau melebihi dari 1061 kan sudah mencapai 3,3. Jadi pada successive approximation itu tegangan data keluaran selalu lebih rendah dari yang semestinya. Berbeda dengan tadi ya, digital RAM data keluaran selalu lebih tinggi dari semestinya. Nah, itu kebalikannya. Nah, di sini kalau kita lihat di successive approximation itu hanya membutuhkan 4 clock ini ya. Ini kan start awal, clock pertama itu set bit yang paling kiri, clock kedua set bit yang kanannya, clock ketiga untuk mengset bit yang ini, yang kanannya lagi, clock keempat untuk mengset bit yang terakhir. Jadi untuk konversi ini hanya butuh 4 clock saja. Nah, sehingga ini nanti akan menjadikan waktu konversi yang konstan. Entah berapapun data, ya pasti 4 clock itu dibutuhkan waktunya. Nah, makanya yang successive approximation ini nanti mendukung untuk pengambilan data yang periodis. Pengambilan data itu terperiodik ini, ada periodisnya dan itu selalu konstan. Nah, ini yang sekarang digunakan. ADC yang sekarang kebanyakan menggunakan successive approximation. Nah, itu. Ya memang ini lebih cepat, tapi tentunya di sini akan lebih rumit ya, karena ini kan ada register kontrol yang nanti akan mengeset setiap bitnya ini. Nah, mengesetnya ini kan juga ya pasti menggunakan program. Ya. Nah, makanya ini ada programnya di sini. Ya. Tapi ya kalau sekarang memang kebanyakan IC itu menggunakan successive approximation karena memang yang digital RAM itu kan banyak kelemahannya sehingga sudah ditinggalkan sekarang. Nah, karena ini sekarang sudah menggunakan metode ini diproduksi massal, akhirnya juga harga IC-nya pun juga bisa turun. Nah, inilah metode successive approximation ya. Dengan ciri khusus data keluaran itu lebih rendah dari semestinya. Kemudian waktu konversi itu tetap. Tetapi di sini meskipun tetap tapi juga kalau kita mau mengambil data harus menunggu EOC dulu. Kalau EOC itu aktif, nanti berarti data keluaran baru tersedia. EOC-nya belum aktif, data keluaran berarti belum tersedia. Nah, itu. Ya, itu dua jenis metode untuk konversi. Oke, ada yang tanya mungkin? Ya, ini agak rumit ini ya. Oke ya, kalau yang metode yang ketiga itu menggunakan flash ADC. Kalau menggunakan flash ADC bagaimana? Nah, ini mungkin ini juga termasuk mudah ini metodenya. Kalau kita lihat gambarnya ini, ya, dan ini juga metode yang paling cepat nih ya. Ya. Flash converter is the highest speed ADC available. Jadi di antara ADC yang tadi itu, digital RAM, successive approximation, flash yang paling cepat itu flash ini. Nah, ini it uses many comparators and requires much more circuitry than the other types. Jadi ini menggunakan banyak komparator dan menggunakan banyak rangkaian di dalamnya. Ya contoh aja, an n-bit flash ADC requires 2 power n minus 1 analog komparator. Jadi kalau ada 4 bit ADC itu dibutuhkan berapa ini? Dibutuhkan 15 komparator. Komparator. Nah, itu kalau baru 4 bit ya. Kalau 8 bit ADC berarti butuh 255 komparator. Banyak sekali komparatornya. Ya. Nah, sekarang tentunya IC flash ADC ini lebih mahal memang. Tapi memang lebih cepat. Dia tidak perlu tangga digital tadi itu ya, tidak perlu digital RAM itu kan artinya kan tangga digital, tidak perlu tangga yang harus naik seperti tadi itu. Dia juga tidak butuh lagi harus lompat tadi itu ya, seperti successive approximation tadi ya, harus lompat kemudian mencari yang tepat outputnya berapa. Tapi dia itu langsung ini ya. Contoh ya, begitu diberikan tegangan ini ya, tegangan, contohnya tegangannya di sini adalah 0,1. 0,1 berarti tidak ada yang aktif, berarti kan tegangan di sini semuanya lebih kecil. Nah, berarti tidak ada yang aktif. Saat diberikan tegangan 2, nah yang aktif berarti ini I1 aktif.
Saat diberi tegangan 3 berarti I1, I2 aktif. Dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau menggunakan flash itu langsung dibandingkan dengan komparator yang banyak ini. Dan di sini juga tidak perlu adanya start conversion. Begitu tegangan masuk, langsung data keluaran keluar gitu ya. Ya, karena kan ini kan langsung aja ini tidak membutuhkan clock dan langsung dibandingkan dengan komparator. Nah, ini. Nah, IC yang tersedia sekarang itu kebanyakan successive approximation dan flash ADC. Ya. Kalau yang digital RAM sudah tidak menemukan sekarang ya. Nah, sekarang tinggal dipilih mau yang menggunakan atau menggunakan flash. Nah, ini contoh untuk outputnya ini ya. Contoh untuk output dari analog in ini, kemudian ini digital outputnya seperti ini. Kalau tegangannya 0 sampai 1, outputnya 000. 1 sampai 2, 001. Sampai kalau ini 7 atau melebihi itu, ya outputnya 111. Ini contoh komparatif, ini contoh flash ADC untuk 3 bit. Ya, untuk 3 bit ini ya. 3 bit berarti kan komparatornya 2 pangkat 3 min 1. 2 pangkat 3 itu 8, min 1 berarti 7 ya. Ada 7 komparator. Ya. Oke, itu overview tentang ADC ya. Seperti itu, ini merupakan materi yang cukup baru ya. Karena memang materi ADC itu memang IC yang ada programnya dalam tanda petik ya. Kenapa menggunakan tanda petik ya, sebenarnya program itu kan dapat diimplementasikan menggunakan perangkat keras. Ya, operasi aritmatika logika itu kan dapat dikerjakan dengan perangkat keras. Nanti di materi berikutnya nanti ada operasi penjumlahan pengurangan. Itu kan dikerjakan oleh prosesor. Tapi prosesor itu sebenarnya dalamnya apa? Ya perangkat keras sebenarnya. Nah, itu kita bisa mengoperasikan operasi-operasi itu menggunakan gerbang logika juga. Nah, sama seperti ini juga dalamnya kan juga gerbang logika. Tadi kita membahas tentang successive approximation, ada pembangkit clock, ada register kontrol, kan juga sebenarnya kan dalamnya kan juga gerbang logika di dalamnya itu. Nah. Oke, ada yang tanya mungkin?